Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Telah hadir para narasumber di tengah-tengah kita. Yang pertama, Saudara Asep Profesor Dr. Sudarsono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, spesifikasi ilmu pendidikan matematika. Ini salah satu kawan terbaik saya sejak kami berada di Ikatan Mahasiswa di Mataram. Kemudian hari ini beliau sudah menjadi dosen pembantu rektor 2 di Universitas Guswan. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya muliakan, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang tidak asing bagi kita, dosen muda, dosen terbaik dari Universitas Guswan. Yang pertama, Saudara Dr. Sudarsono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Beliau kawan terbaik kami sejak sarjana strata 1, sama-sama dari Ikatan Mahasiswa Bima Mataram, menjadi aktivis sejati pada saat itu, yang kemudian hari ini kita sama-sama berada di Kabupaten Bima di universitas yang berbeda. Beliau ada di Universitas Musiwaru, saya berada di Universitas Mbojo Bima. Jadi beliau spesifikasi di ilmu pendidikan matematika, dan hari ini insya Allah akan menjadi kandidat terbaik, kandidat profesor kebanggaan Nusa Tenggara Barat. Kemudian selanjutnya telah hadir juga tamu agung, Kakanda kandidat Dr. Adi Ardiansa, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Beliau dosen senior di Universitas Mbojo Bima. Selamat sore, Pak. Sore. Luar biasa. Insya Allah beliau spesifikasi di kebijakan publik di Universitas Brawijaya Malang, dan mudah-mudahan nanti kita akan membahas tentang bagaimana membangun profesionalitas melalui pendidikan bagi kemajuan daerah yang bermartabat. Berikan aplaus untuk dua narasumber kita. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya muliakan, pada sore hari yang berbahagia ini kita ingin mendengarkan gagasan kritis bagaimana membangun sumber daya manusia, baik di tataran kabupaten maupun di tataran provinsi atau nasional, karena kabupaten akan menentukan sumber pembangunan di tingkat nasional. Oleh karena itu, mari kita dengarkan gagasan cerdas. Kira-kira bagaimana pandangan Asep Profesor Bapak Dr. Sudarsono tentang membangun profesionalitas melalui pendidikan bagi kemajuan daerah yang bermartabat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menyampaikan, ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabat terbaik saya dari Pak Kasman. Beliau luar biasa, bisa mendorong perkembangan pendidikan di Kecamatan Sapelampu. Ini jarang sekali dimiliki oleh dosen yang ada di Pulau Sumbawa, terutama di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Beliau tadi cerita banyak sebelum saya hadir di sini, itu bagaimana beliau meyakinkan keluarga besar di Sapelampu ini untuk memilih mengembangkan dirinya di jalur pendidikan. Itu di jalur pendidikan ini penting bagi kita semua untuk membangun profesionalitas kita. Apa yang harus kita bangun terhadap jalur pendidikan ini, terutama pada aspek profesionalitas ini? Yang pertama, itu penting bagi kita ini untuk memperhatikan sikap baik perilaku, komitmen dan etika. Keempat hal itu sangat penting untuk kita kembangkan dalam proses adanya di lingkungan
pendidikan. Kita semua ini bisa membayangkan saja kalau kita tidak memiliki sikap yang cukup baik tadi, perilaku yang baik tadi, lalu komitmen dan etika, kita baru-baru melihat, saya tidak menyinggung, banyak maaf saya begitu viralnya ini kasus yang disampaikan oleh aktivis perempuan, yaitu terkait beredarnya narkoba. Artinya kalau kita di daerah ini, terutama kita semua yang hadir di sini, apalagi di keluarga kita nanti itu, kita harus sama-sama nanti mendorong bahwa pentingnya kita punya jiwa profesionalitas ini. Apa jiwa yang harus kita dorong di keluarga kita tadi, sehingga efek-efek besar, virus-virus besar di kalangan sosial kemasyarakatan tadi itu, maka kita dorong tadi, kita dorong kuat bahwa keluarga kita tadi itu memiliki kemampuan perilaku yang cukup baik di kalangan hidup sosial kemasyarakatan. Itu hal dasar yang bisa saya sampaikan, saya buka itu. Kita perhatikan bahwa perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan bukan hanya peran pemerintah, peran masyarakat, peran komunitas kita yang ada di lingkungan ini sangat penting sekali. Itu untuk menjamin kedamaian, ketertiban, kemakmuran itu di daerah kita masing-masing. Itu. Ini apalagi baru-baru ini juga di sampai Lampung ini yang begitu viral sekali di tingkat sekolah menengah pertama di SMP, itu keluarga besar kita di sini. Padahal itu sebenarnya ya karena perkembangan teknologi framingnya luar biasa itu. Tetapi kita merujuk pada pertanyaan moderator tadi, di harapan saya perlu kita tekankan itu adalah kepada keluarga besar kita yang ada di lingkungan kita, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, di kalangan kemasyarakatan, itu kita harus memperkuatkan perilaku dan sikap dan komitmen etika yang cukup luar biasa di kalangan hidup kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada moderator. Baik, Bang Sudarsono. Ini menarik karena tuntutan etika menuju satu perubahan menjadi kabupaten yang bermartabat penting bagi kita menjaga etika sebagai aktor pendidikan, dan nantinya kita akan berada pada masa di mana masa keemasan kita akan dicerahkan dengan nilai-nilai pendidikan yang terbaik. Berikan aplaus untuk bangsa. Saya rasa pembicaraan kita menarik, namun kita akan jeda pada segmen yang akan datang. Selamat hari jadi yang ke-2 tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik ke depannya, makin sukses. Jaya selalu. Oke, ini yang saya banggakan, kita kembali kepada temu akademisi. Kita berikan aplaus terhadap dua narasumber kita. Menarik, Bang Adi Ardiansa yang spesifikasi kebijakan publik
beliau akan membahas tentang bagaimana taktik dan strategis kebijakan publik dalam hal membangun profesionalitas melalui pendidikan bagi kemajuan daerah yang bermartabat, sehingga pada ending nantinya kita memiliki satu pandangan apa kira-kira strategis kebijakan sehingga kita akan mampu merubah kabupaten ini menjadi kabupaten terbaik di tingkat nasional. Kepada Bang Adi Ardiansyah, wakilnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya Kasman. Beliau ini menurut saya salah satu dosen yang sangat progresif dan energi. Dan yang terhormat agenda saya Dr. Sudarsono, calon profesor masa depan untuk BIMA. Sebelum saya menguraikan bagaimana membangun profesionalitas melalui pendidikan bagi kemajuan daerah yang bermartabat, kita perlu berbangga hati bahwa hari ini di BIMA banyak sekali akademisi muda yang berjuang untuk membangun profesionalitas melalui pendidikan. Coba kita bertanya, apa itu profesionalitas? Profesionalitas ini sebenarnya tuntutan organisasi. Berarti kalau kita berbicara kebijakan publik, setiap organisasi yang ada di negara ini harus profesionalitas, mulai dari pusat sampai pada tataran yang kecil, barangkali desa. Bagaimana cara kita membangun profesionalitas? Tidak ada yang lain menurut hemat saya, tentu melalui jalur pendidikan. Oleh karena demikian, tugas kita sebagai warga negara yang baik membangun profesionalitas ini tidak ada jalan lain selain kita terlibat di dalam setiap aspek pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Hari ini masyarakat Sape perlu berbangga hati. Sudah ada salah satu institusi pendidikan tinggi yang coba membangun profesionalitas Anda. Entah Anda sebagai mahasiswa kebijakan publik atau sebagai apapun, sebenarnya pada intinya profesionalitas ini adalah tuntutan organisasi. Oleh karena kita berorganisasi, ya, sebagai insan organisasi, manusia itu harus profesionalitas, harus profesional, ahli di bidangnya. Maka ada pandangan di dalam ilmu kebijakan publik atau administrasi negara, the right man of the right place, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dan ini sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan kita sebagai seorang Islam. Saya mungkin bukan ulama atau ustaz, tetapi saya sebagai seorang muslim selalu mengambil pandangan terhadap kehidupan ini minimal condong pada nilai-nilai agama. Apa kata hadis yang mungkin sering kita dengarkan? Ya, ini diriwayatkan oleh siapa saya tidak tahu, tapi ini adalah statement agama yang menjadi pandangan kita. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Apa hubungannya dengan profesionalitas? Berarti kehancuran sebuah daerah didasari tidak adanya profesionalitas terhadap organisasi yang dia miliki. Maka hari ini kalau kita lihat bagaimana profesionalitas itu dimulai, ya, yang pertama siapa yang menduduki organisasi itu sendiri. Contoh dalam dunia pendidikan, bagaimana penempatan kepala sekolah di tingkat sekolah? Apakah sudah profesionalitas? Ya. Tentu kita harus memiliki kriteria yang jelas. Profesionalitas itu apa sih? Kalau kaitannya dengan pendidikan, barangkali pendidikannya di bidang pendidikan kepala sekolah. Barangkali pengalaman kerjanya cukup lama. Barangkali ya hubungannya dengan masyarakat dan sekitar sangat baik. Pada akhirnya orang yang profesionalitas harus memiliki visi dan misi membangun daerah. Nah, oleh karena demikian profesionalitas ini erat kaitannya dengan bermartabat. Apa itu bermartabat? Ya, derajat tertinggi terhadap ya keadaan kita. Siapa sih yang tidak mau bermartabat di kita ini?
martabat itu terhormat atau dihormati. Oleh karena itu, sebuah organisasi minimal memiliki orang-orang yang terhormat dan dihormati, barangkali karena sifat amanahnya, barangkali karena pemikirannya. Nah, sehingga pada momen ini di pemerintahan yang baru ini adalah zaman yang harus mengantarkan kita bahwa pemerintah Kabupaten Bima bersama masyarakatnya harus bermartabat. Baik, luar biasa. Berikan aplaus dulu. Oke, Bang Adi dan teman-teman mahasiswa yang saya muliakan, sebelum saya kembalikan sesi tanya jawab, saya masih penasaran sisi-sisi dari gerakan kemahasiswaan dalam merubah profesionalitas mindset mahasiswa yang barangkali apatis, yang hanya menikmati suasana pendidikan ini hanya sebatas kuliah legal formal, sehingga kita tidak memiliki mimpi besar merubah tatanan kesadaran masyarakat ini. Kira-kira trik supaya mahasiswa ini punya profesionalitas dalam dunia pendidikan dalam menuju perubahan yang bermartabat, taktiknya seperti apa, Bang Adi? Waktunya dipersilakan. Ini pertanyaannya ditujukan kepada saya, mungkin Adinda Sudarsono nanti juga bisa memberikan pandangannya. Dari mana kita memulai profesionalitas? Katakanlah kita sebagai mahasiswa. Tentu di sini kita harus mengerti apa peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Ada yang mengatakan bahwa mahasiswa itu agen perubahan. Pertanyaannya, perubahan yang seperti apa yang Anda mau? Sangat tergantung terhadap gerakan Anda. Maka seharusnya kalau menuju profesionalitas bagi sebuah martabat, mahasiswa itu harus berprestasi, mahasiswa itu harus kreatif, mahasiswa itu harus inovatif, dan ini adalah cara-cara Anda membangun profesionalitas. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain, katakanlah di Pulau Sumbawa ini, Bang Sudarsono, tidak ada yang dilakukan seperti hari-hari ini. Dan ini kita baru mulai. Dan saya yakin ke depan akan ada orang-orang yang sangat profesionalitas terhadap bidang yang dibangun. Baik, ini luar biasa tanggapan atas beliau. Diberikan aku sekali lagi. Saya masih penasaran tentang isu-isu yang berkembang secara psikologis. Ini akan mempengaruhi mindset kita dalam tataran kesadaran masyarakat, sehingga mosi tidak percaya kita terhadap sistem pendidikan dengan adanya tawuran, kelahiran tanpa bapak, kemudian kenakalan-kenakalan remaja yang cukup dahsyat, bahkan di tingkat pelajar ada yang terlibat pula dalam dunia narkoba dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Namun hal-hal ini akan dijawab pada segmen yang akan datang. Kita berikan aplaus dulu untuk dua pembicara kita. Selamat hari jadi yang kedua tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik, kedepannya makin sukses, jaya selalu. Baik, masih bersama kami di Tema Akademisi. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya masih penasaran adanya hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan remaja tadinya yang menimbulkan satu mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah. Siapakah yang disalahkan? Apakah bimbingan konseling dari guru di sekolah, atau memang orang tua tidak begitu memiliki tanggung jawab dalam membimbing anak-anaknya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan yang melunturkan nilai etis dan moralitas kita dalam tataran kapasitas kita sebagai seorang siswa, seperti yang kita lihat di media yang begitu ramai pada saat ini akan menjadi satu keprihatinan untuk kita semua sebagai orang tua. Oleh karena itu, kami ingin mendengarkan paparan
dari abang saya, senior saya dan kawan seperjuangan saya kepada Bapak Asep Profesor Dr. Sudarsono waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Pemerintah daerah itu harus hadir untuk membangun pendidikan di daerahnya. Bagaimana peran pemerintah terhadap perkembangan pendidikan di daerah? Kenapa? Kalau kita melihat perkembangan sosialitas yang terjadi seperti yang disampaikan saya itu, ada yang viral itu, perkembangan virus narkoba ini, maka kalau pemerintah ini secara serius untuk hadir menempatkan perannya di dunia pendidikan, apa yang perlu pemerintah hadir di dunia pendidikan? Pemerintah itu punya peran membuat perencanaan, terutama pada kurikulumnya itu sesuai kebutuhan daerah. Salah satunya misalkan kita ini di daerah kita ini kondisi perkembangan generasinya, terutama di bidang sosial tadi itu cukup besar virus narkoba ini. Artinya pemerintah itu punya kewenangan, peran tadi itu harus merumuskan kurikulum tadi itu berorientasi pada pencapaian target untuk mendidik generasi-generasi tadi itu, mulai kurikulum dari tingkat SD sampai ke SMA. Yang kedua, pemerintah itu punya peran untuk melakukan pembinaan terhadap kualitas pendidikan kita, terutama di bidang kualitas guru. Kalau pemerintah ini melakukan pembinaan itu, pembinaan ini bisa pemerintah melakukan, menyiapkan alokasi anggaran yang cukup untuk memberikan pelatihan kepada seorang guru. Kenapa? Karena guru kita sama-sama bisa meyakini saja, mungkin ada enggak kurikulum kita ini yang berorientasi pada perkembangan yang terjadi. Salah satunya tadi itu etika siswa kita. Perkembangan narkoba itu banyak sekali yang bisa kita lihat itu berkembang di dunia pendidikan. Salah satunya di dunia perguruan tinggi yang terjadi di Universitas di Makassar. Bayangkan itu, perguruan tinggi negeri itu dijadikan ladang untuk mencetak uang palsu. Itu di universitas itu. Ini penting bagi kita ke depan untuk mendorong kepala daerah ini untuk secara serius memperhatikan sektor pendidikan di daerah kita. Karena kalau serius pemerintah tadi itu memperhatikan aspek kualitas gurunya, alokasi anggarannya, lalu aksesnya dan fasilitasnya, insya Allah semua yang ingin kita targetkan supaya punya perubahan atau seperti slogannya itu Bima Bermartabat, itu wajib kita perhatikan. Kalau pemerintah ini tidak hadir, maka kita masyarakat baik orang tua ini mau apa? Karena pemerintah itu punya fasilitas, dan kalau bersama-sama berperan, bersama-sama kolaborasi pemerintah, masyarakat dan orang tuanya, maka karakter siswa mulai dari yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang terpilih ini di tingkat anak usia dini sampai ke tingkat sekolah menengah atas itu insya Allah akan terukur. Ini butuh kerjasama kita di seluruh sektor, terutama kepada peran pemerintah tadi itu untuk secara serius memperhatikan kualitas guru, karena dampak dari kualitas tadi, karena kualitas kita di daerah ini hampir kualitasnya itu tidak merata, terutama kalau kualitas gurunya tidak merata, maka akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Baik, luar biasa. Berikan aplaus.
saya masih merasa tertarik ini, Bang Sudarsono, dari sisi pendidikan, katakan bimbingan konseling atau intervensi guru dalam hal menempatkan posisi seorang guru atau seorang tua dalam hal membina anak-anaknya. Apakah runtuhnya perjuangan seorang guru mendidik anak, atau memang kondisi ini karena dipengaruhi oleh kondisi eksternal sehingga anak ini seakan-akan lupa dengan kostum sekolahnya ketika melakukan penganiayaan, bahkan tidak sadar dalam kondisi itu. Kira-kira apakah ini orang tua yang memang atau guru ini? Membangun karakter seorang anak itu pada prinsipnya itu yang paling utama itu adalah orang tua. Tetapi kita ini hidup di negara di bawah naungan daerah, maka kita seluruh elemen ini harus sama-sama membangun kebersamaan, yaitu bagaimana pemerintah dengan orang tua dan masyarakat tadi itu bersama-sama ini sehingga akan melahirkan kualitas karakter anak kita, mulai dari tingkat anak sekolah usia dini tadi itu sampai ke tingkat SMA itu, insya Allah dia akan punya kualitas yang bagus, sehingga kalau kualitas yang bagus anak-anak kita tadi itu bisa memilah mana yang tidak baik yang harus mereka lakukan. Baik, berikan alhamdulillah. Baik, membangun profesionalitas melalui pendidikan bagi berkemajuan daerah yang bermartabat adalah mimpi besar kita semua. Dari beberapa paparan narasumber cukup luar biasa, sehingga ini akan menimbulkan satu pertanyaan-pertanyaan barangkali dari kawan-kawan mahasiswa sudah tidak sabar lagi dalam hal menanggapi, sehingga perlu rasanya diadakan sesi tanya jawab, karena saya yakin gagasan-gagasan teman-teman mahasiswa yang ada di kampus pengembangan Universitas Bojo Bima ini, kita sadar bahwa hari ini kita berada di tingkat kecamatan, tapi reaksioner dan dinamisnya maju mundurnya suatu daerah itu tergantung pada endingnya ada di tingkat desa dan kecamatan. Oleh karena itu kita berikan aplaus terhadap dua narasumber kita. Baik, saya akan kembali untuk memberikan kesempatan, namun kita jeda dulu pada segmen berikutnya. Sekarang mari kita lihat keseruan kita di kampus Universitas Bojo Bima. Check it out. Baik, tetap kembali pada temu akademisi. Berikan aplaus kedua narasumber kita. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, menarik dan kiranya waktu tidak terasa betapa indahnya kebersamaan kita ini dalam membahas, membangun profesionalitas kemajuan pendidikan kita ini, karena ini menjadi barang penting bagi kita. Negara akan berkembang pada sisi pendidikan sebagai sisi yang memberikan kontribusi terhadap persaingan dunia. Oleh karena itu, nilai martabat di Kabupaten Bima, mahasiswa telah mendengarkan gagasan-gagasan cerdas dari narasumber kita. Oleh karena ini, di sesi tanya jawab saya berikan kesempatan terhadap 3 mahasiswa, namun 1 kesempatan saya berikan kepada teman-teman mahasiswa, waktunya dipersilahkan.
Baik, silakan angkat tangan, sampaikan nama dan apa yang menjadi inti pertanyaannya. Waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, asal dari Desa Puda, Kecamatan Sate. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ali Abdiasa, Esos, Magister Manajemen. Bagaimana cara mewujudkan reformasi birokrasi yang berorientasi hasil, Pak? Baik, berikan aplaus untuk pertanyaannya. Kalau dilihat dari kualitas pertanyaannya, ini barangkali mimpi besar akan terwujud. Pertanyaan ini akan menjadi satu kenangan terindah, barangkali akan mengantarkan mahasiswa kita di kancah internasional yang mengharumkan atas nama Bang Sulaiman. Berikan aplaus untuk pertanyaannya. Baik, kepada Bang Adi, karena yang dituju adalah Abang, mohon diberikan satu tanggapan. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik dan ini sebenarnya masalah kita bersama. Jadi birokrasi itu adalah sebuah organisasi pemerintahan. Maka dari awal saya sudah katakan bahwa hidup kita ini berorganisasi, maka profesionalitas di dalam organisasi itu menjadi tuntutan. Kalau mau birokrasi itu maju, tidak ada yang lain, harus profesional, sehingga mencapai apa saja yang menjadi target dan tujuan daripada organisasi yang namanya birokrasi. Tetapi birokrasi ini organisasi yang sangat rumit untuk dipahami, karena akan berbeda dengan organisasi yang lain yang bisa saja kita sebut organisasi swasta. Dua organisasi ini secara karakter berbeda dan tujuan berbeda, sehingga inilah yang membuat reformasi birokrasi ini menjadi sebuah perjalanan yang panjang yang selalu kita cari orang. Birokrasi tujuannya tidak ada yang lain, memberikan kesejahteraan, memberikan pelayanan yang baik. Ukuran kesejahteraan apa? Ukuran pelayanan baik apa? Dan itu sangat abstrak. Sedangkan organisasi swasta tidak ada yang lain tujuannya, hanya mencari keuntungan. Sehingga kalau ada seseorang yang tidak profesional di dalam organisasi swasta, pasti diganti. Kerjaannya tidak baik ini, Anda tidak bisa memberikan keuntungan bagi organisasi di tahun ini. Laba, tapi organisasi birokrasi sangat rumit untuk menjadi alat ukur. Maka satu hal yang harus kita tekankan di dalam organisasi birokrasi adalah moralitas. Barangkali. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, menarik bahwa sisi moralitas akan menentukan kualitas sebuah birokrasi. Saya yakin Anda sebagai aktor pewaris tunggal sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Bima, bahwa ke depan Andalah di tangan-tangannya menentukan satu kebijakan. Semoga nanti tidak lupa pendiskusian kita ini. Hari ini sebagai mahasiswa kita kritis terhadap bagaimana pelayanan birokrasi, jangan sampai lupa ketika menempati posisi sebagai aktor untuk kita mengambil keputusan. Untuk memberikan aplaus terhadap Bung Adi dan Bang Sudarso. Baik, saya berikan kesempatan pertanyaan kedua kepada teman-teman mahasiswa, dipersilakan. Baik, Mbak Ida Cahyani, waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Asos Profesor Dr. Sudarsono SPD MPD. Pertanyaan saya, bagaimana membangun sumber daya manusia Bima yang berkemajuan, makmur, tangguh dan berkelanjutan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaan. Berikan aplaus dulu. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ini pertanyaan luar biasa, Pak. Ini pertanyaan kritis yang memang harus menyediakan energi dan nilai-nilai yang harus kita kedepankan dalam membangun Bima yang pertama.
Kepada Bang Sono waktunya dipersilakan. Mahasiswa di Sapelaku ini saya jumpai begitu luar biasanya, itu kritis-kritis semuanya. Bisa dilihat, ini baru 2 pertanyaan. Ini adik saya yang perempuan ini, Indah Cahyani. Indah Cahyani. Dia mewakili di kemiripan nama bupati perempuan. Alhamdulillah beliau sekarang jadi wakil gubernur terpilih. Mudah-mudahan di Februari nanti akan dilantik. Kita untuk melihat perkembangan kebijakan tadi, terutama perkembangan pendidikan di pemerintahan Zulkifli, Bapak Dr. Zulkifli Hasan ini, beliau sudah punya slogan NTB Gembira. Kalau kita melihat slogan ini di sektor pendidikan, bagi kami seorang dosen, baru saya lihat gubernur yang berpihak pada sektor pendidikan, Bapak gubernur kita saat ini. Beliau sudah memberikan kebijakan beasiswa untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini, keluarga kita yang tidak bisa menjangkau takdirnya tadi itu akan kuliah di Eropa. Beliau sudah membuktikan lewat kebijakannya. Beliau memberikan beasiswa yang seluruh bisa diakses oleh kita semua di Nusa Tenggara Barat ini. Itu hampir banyak sekali di Eropa itu. Dia ini beasiswa yang dialokasikan oleh Bapak Gubernur kita. Begitupun beliau ini sudah mengalokasikan juga beasiswa dalam negeri, terutama di perguruan tinggi yang ada di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat. Di kampus kami Universitas Busuwaru yang kemarin beliau alokasikan di sekolah tinggi di SKIT Bima, beasiswa sarjana. Alhamdulillah jalan. Insya Allah mungkin tahun kemarin sudah ada alumninya di Universitas Bojo Bima ini. Mungkin juga ada kota beasiswanya. Artinya apa? Kita baru melaksanakan pemilihan kepala daerah. Saya melihat kepala daerah 2 tahun kemarin ada visi misinya akan memperhatikan di sektor pendidikan, yaitu Bapak Bupati, Wakil Bupati yang terpilih ini, dia punya misi akan memberikan beasiswa. Ini penting bagi seluruh kepala daerah yang terpilih besok untuk secara serius meningkatkan kualitas anggaran untuk program beasiswa ini. Maka target yang diharapkan tadi, kebijakan yang diharapkan tadi itu sangat terukur. Faktanya saja kita hari ini yang ada hari ini mahasiswa. Mungkin di antara keluarga besar kita mahasiswa yang di Sapelaku ini ada yang dapat beasiswa? Belum, karena baru. Itu bayangkan di seluruh kampus itu ada peluang-peluang beasiswa itu, tapi punya standar itu. Tetapi harapan kita ke depan semoga pemerintah daerah yang akan dilantik akan memiliki kekuasaan terhadap kebijakan perkembangan di sektor pendidikan di daerah kita, serius untuk memperhatikan terutama pos anggaran beasiswa yang dialokasikan ke seluruh perguruan tinggi yang ada di daerah. Jika kepala daerah yang bisa serius untuk memperhatikan alokasi anggaran untuk beasiswa yang ditempatkan kepada perguruan tinggi swasta yang ada di daerah kita, itu akan berdampak kepada peningkatan pengangguran atau kualitas dosen yang ada di perguruan tinggi swasta. Karena perguruan tinggi swasta
itu ada pada pemasukan sumber dari mahasiswa. Apa tidak bisa pemerintah untuk memperhatikan secara sadar kepentingan masyarakat itu? Ini secara serius yang harus kita dorong bersama-sama. Maka seluruh elemen mahasiswa, baik dari ideologi organisasi manapun, bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di situ dalam dosen semuanya, kita harus menyiapkan konsep untuk kita dorong kepada pemerintah yang akan dilantik Februari nanti itu, supaya secara serius memperhatikan sektor pendidikan, terutama di bidang anggaran beasiswa yang peduli kampus swasta di daerah masing-masing. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih luar biasa yang disampaikan oleh abang saya Dr. Sudarsono. Saya merasa tertarik. Mudah-mudahan mimpi-mimpi kita ini, kalau tidak mahasiswa menjadi bupati, saya pun menjadi mau bupati, atau mungkin abang juga mau bupati. Jadi karena memang kalau kita untuk menentukan kebijakan, kalau orang lain merasa tidak mampu, maka kita harus merasa terpanggil untuk mampu memberikan beasiswa. Berikan aplaus dulu untuk juara. Atau mungkin ada tambahan oleh Bang Adi Ardiansa dalam hal kebijakan-kebijakan ini, bagaimana bisa menguntungkan untuk anak cucu kita, sehingga semua tidak ada alasan bahwa kita tidak kuliah karena tidak memiliki anggaran. Sehingga ini akan menjadi satu rekomendasi khusus untuk siapapun bupati yang terpilih untuk membangun masa depan di menuju negara yang bermartabat. Kepada Bang Adi, dipersilakan. Berikan apa? Terima kasih Pak Kasman. Saya hanya sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Dr. Sudarsono, luar biasa. Tapi satu hal yang harus menjadi pandangan kita bersama, bahwa bermartabat itu adalah mimpi kita bersama. Sebuah mimpi harus diwujudkan jika kita mau melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah daerah. Bima bermartabat ini akan bisa diwujudkan manakala makna martabat itu mampu digali apa sesungguhnya yang bisa dilakukan supaya bermartabat. Salah satunya ini adalah tentang pendidikan. Saya yakin dan percaya bahwa manusia dikatakan bermartabat ketika mampu menginternalisasi nilai-nilai pendidikan yang dimiliki, termasuk nilai pendidikan budaya, nilai pendidikan sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Oleh karena demikian, Bima bermartabat ini menjadi satu cita-cita kita bersama. Artinya apa? Pemerintah bersama masyarakat dan seluruh elemen yang ada di pemerintah daerah harus mampu melaksanakannya dan menerjemahkannya. Terima kasih. Baik, luar biasa tanggapan dari Kakanda Adi Ardiansa. Barangkali masih ada dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Saya berikan satu kesempatan lagi kepada teman-teman mahasiswa, dipersilakan. Baik, waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Wijaya. Saya dari Desa Sangiang. Saya ingin bertanya kepada Dr. Adi Ardiansa, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Pertanyaannya, bagaimana cara memantapkan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bang Hendri Wijaya. Ini mahasiswa kita, mahasiswa yang berlogo muda tapi orang tua. Ini berikan aplaus dulu. Beliau salah satu aktor yang berada di institusi pendidikan juga, sehingga pertanyaannya perlu pembangunan yang merata untuk sisi pendidikan. Nah, ini ditujukan ke Bang Adi. Kira-kira pertanyaan ini infrastruktur yang menarik, yang menuju satu perubahan dalam hal nilai martabat yang diinginkan oleh kita semua, seperti apa sih Bang? Oke.
Baik, kembali saya untuk menjawab, memberikan kesempatan. Tapi saya ingin juga nanti Dr. Sudarsono memberikan tambahan. Mungkin karena pengalaman berbeda, pandangan berbeda, ini akan menjadi satu variasi yang menarik. Berbicara infrastruktur itu adalah dalam konteks pembangunan. Pembangunan itu banyak aspek. Bisa saja pembangunan sumber daya manusia dan bisa pembangunan secara fisik. Infrastruktur barangkali itu fisik. Bagaimana jalan, bagaimana jembatan, bagaimana rumah sekolah dan seterusnya. Tapi yang ingin saya tawarkan, bagaimana di tengah keterbatasan sumber daya yang kita miliki oleh negara, katakanlah anggaran yang terbatas, bagaimana cara kita membangun infrastruktur di tingkat lokal atau desa? Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pembangunan partisipatif. Yang kedua, pembangunan kolaboratif. Apa itu partisipatif? Bahwa proses pembangunan di tingkat lokal, katakanlah di desa, harus melibatkan seluruh masyarakat. Kenapa? Karena jalan raya itu milik kita bersama, karena jembatan itu milik kita bersama, tidak serta-merta kita menunggu uang dari pemerintah pusat. Yang kedua, ada kolaborasi. Di kehidupan bernegara, rakyat itu banyak unsur. Ada buruh, ada rakyat, ada pengusaha, ada dosen, dan seterusnya, ada dokter. Dari profesi-profesi yang ada ini, mereka harus punya tanggung jawab moral terhadap proses pembangunan di tingkat lokal. Sehingga bisa saja, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin, kalau Anda nonton pada saat konsolidasi komunitas solidaritas itu, seandainya kita sebagai masyarakat di tingkat lokal atau di tingkat desa menyumbang 10.000 saja satu bulan untuk makan anak miskin, barangkali selesai masalah. Tapi hari ini kita abai terhadap hal-hal sederhana itu, seolah-olah negara ini adalah milik Jakarta sana, bukan milik kita di sini. Oleh karena itu, sekarang kita ubah bahwa hidup bernegara itu adalah milik kita di tingkat lokal. Baiknya suatu desa tentu akan berdampak pada baiknya sebuah negara. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa dari Kakanda Adi Ardiansa. Saya yakin pembangunan infrastruktur ini adalah menjadi orientasi harapan kita semua, sehingga ke depan untuk membahas lebih mendalam, saya beri kesempatan terhadap Kakanda Dr. Sudarsono waktu yang dipersilakan. Kita kalau ingin melihat fakta begitu di 18 kecamatan infrastruktur di sektor pendidikan, masih ada di tingkat kecamatan dan desa itu yang memang infrastrukturnya itu sangat jauh sekali, dikatakan kondisi yang cukup layak. Salah satunya di kecamatan Laguru itu SD, infrastruktur SD. Apalagi kalau kita sama-sama serentak seluruh elemen ini bergerak melakukan secara sadar bersama-sama. Contohnya di Sabda Abu ini mungkin masih ada, mulai dari TK, SD sampai SMP, SMA itu memang yang wajib untuk kita perhatikan. Bagaimana untuk memperbaiki kualitas infrastruktur di daerah kita? Ya, salah satunya adalah itu peran pemerintah daerah. Karena peran pemerintah daerah itu untuk memastikan kualitas pendidikannya, dia memiliki 3 sektor penting yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan tadi, pembinaan dan fasilitas. Salah satu fasilitas yaitu adalah infrastruktur dan sarana dan prasarana. Ini yang harus secara serius yang diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah terpilih nanti itu secara serius memberikan kualitas infrastruktur yang memadai di tingkat daerah ini, maka dibutuhkan perencanaan dan anggaran yang cukup
dialokasikan. Tetapi kita semua perlu sadar bersama-sama di seluruh daerah ini setelah adanya otonomi, kita ini hampir rata-rata daerah itu punya keterbatasan alokasi dana. Tapi itu tidak menghambat kalau kita ingin membangun infrastruktur untuk memperbaiki infrastruktur seperti yang disampaikan kepada rekan saya Dr. Adi tadi. Itu kita bisa bersama-sama seluruh elemen tadi itu untuk berkolaborasi. Kok kenyataannya pada kegiatan hari ini kita hadir di sini sangat kaget sekali. Saya secara pribadi sangat kaget. Kegiatannya itu saat ini duduk santai-santai, tahu-tahu kegiatannya punya fasilitas yang belum pernah saya jumpai. Belum pernah saya jumpai. Sampai saya menyampaikan kepada sahabat saya, ini saya harus diskusikan pengalaman yang ada ini, sehingga melahirkan kegiatan yang betul-betul besar ini. Ini kegiatan yang cukup besar. Apa ciri khas kebersamaan ini? Ya, salah satunya tadi, jika memang kita ingin melihat kualitas perkembangan infrastruktur di daerah kita, kita harus sama-sama bersama seluruh elemen ini. Pemerintah yang punya keterbatasan anggaran nanti itu, kita harus mendorong pemerintah tadi itu, dan kita harus bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun kolaborasi untuk memperhatikan infrastruktur yang ada. Untuk kepentingan siapa? Seperti anak kita semua. Itu yang dibimbing oleh seluruh guru, dan pemerintah punya target itu adalah kita semua. Maka kita harus mendukung siapapun yang berpihak pada sektor pendidikan, maka daerah itu akan membawa kemakmuran yang cukup luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita sama-sama mendorong pemerintah yang terpilih nanti itu untuk bersama-sama memperhatikan secara serius baik kualitas guru dan kualitas infrastruktur yang ada di sektor pendidikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa tanggapan cerdas dari Bang Sudarsono. Teman-teman mahasiswa di Temu Akademisi ini rasanya menarik. Kiranya kalau tidak dibatasi oleh waktu, mungkin kita masih berlanjut. Namun apalah mau dikata, kecintaan kita terhadap pendiskusian ini harus kita batasi. Tapi insya Allah bila kesempatan kita akan membahas hal yang sama. Namun kita harus mendengarkan, dan saya mohon yang terakhir untuk closing statement dari tema kita dalam hal pendiskusian dunia akademisi membangun profesionalitas melalui pendidikan bagi kemajuan daerah yang bermartabat, kepada Bang Adi untuk mendahului closing statement pembicaraan. Waktunya dipersilakan. Terima kasih Bang Kasman, Pak Kasman. Satu hal yang menjadi closing statement saya, bahwa profesionalitas adalah jalan menuju kemajuan daerah yang bermartabat. Berikan aplaus untuk pembicara kita. Kemudian saya juga berharap terhadap closing statement pembicaraan Bang Sudarsono, karena beliau ini kandidat terbaik yang menjadi kebanggaan kita, calon profesor masa depan yang akan memberikan nama harum untuk NTB. Profesionalitas itu wajib kita miliki, karena untuk menjawab target tujuan pendidikan nasional itu yang saya sampaikan. Berikan aplaus untuk kedua pembicara kita. Teman-teman mahasiswa yang saya muliakan, dalam closing statement ini ada satu kesimpulan yang cukup luar biasa, bahwa pembangunan profesionalitas melalui pendidikan bagi kemajuan daerah yang bermartabat adalah menjadi satu tanggung jawab kita semua dalam mendorong menjadi mahasiswa yang profesionalitas, sehingga pada saatnya nanti kita setelah menjadi seorang sarjana
paling tidak memiliki profesionalitas dan menjadi profesionalitas yang unggul, bahwa sistem akademisi yang dilahirkan oleh Universitas Mojo Timah tidak hanya sebatas legal formal karena berada di daerah, tetapi kita tidak akan pernah kalah saing seperti mahasiswa yang ada di tingkat nasional. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Mari kita batasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.